Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Anggi Pertiwi, kelas 11 TKJ, ingin menghafal 7 layar OSI beserta pengertian dan fungsinya. The Over System Interconnection OSI atau layar OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapis berbeda. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini, OSI adalah The International Standard Organization (ISO) dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Lapisan ke-1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5 sampai 7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Berikut ini adalah ketujuh dari layar OSI. 1. Facial layer. Facial layer pertama adalah facial layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar facial ini berhubungan dengan fungsi bersinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi facial layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, mensinkronasikan bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses perkabelan, mendefinisikan LAN card dan NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. 2. Data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai perkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terhadap dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control (LLC), Media Access Control (MAC). 3. Network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. 4. Transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecahkan data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali data yang hilang. 5. Session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. 6. Presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layar ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data, disebut dengan nama presentation layer. Lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan, begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi.
Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layar presentation. Redirective Software, Virtual Network Computing, Remote Desktop Protocol. 7. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer menyajikan interface atau aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP, SMTP, NVS. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.